Pada proyek ini, kami merancang sistem cut-off otomatis untuk supply crude palm oil atau CPO. Permasalahan utama yang diangkat adalah tidak teraturan pengisian tangki yang dapat menyebabkan overflow dan pemborosan energi. Sistem ini disimulasikan dengan 3 tangki yang memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Program menghitung waktu pengisian tiap tangki itu berdasarkan debit aliran, lalu secara otomatis menutup katup tangki yang sudah penuh dan berpindah ke tangki yang berikutnya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa logika kontrol otomatis mampu meningkatkan efisiensi dan menggambarkan prinsip dasar otomatisasi industri yang berbasis algoritma. Selanjutnya ada pun dekomposisi persoalan dari topik kelompok kami. Yang pertama adalah input data-data yang diperlukan di dalam sistem, mencakup kapasitas maksimum dari tangki, suplai yang tersisa di dalam tangki, dan debit alir dari crude palm oil tersebut. Yang kedua, menghitung waktu pengisian tangki dengan menggunakan perhitungan matematis, yaitu dengan rumus T sama dengan kapasitas maksimum dikurangi suplai yang tersisa di dalam tangki dibagi debit alir. Yang ketiga adalah mengatur sistem buka tutup katup. Katup pertama akan terbuka ketika melakukan pengisian tangki pertama, lalu setelah penuh akan tertutup dan katup kedua akan terbuka untuk pengisian tangki kedua. Proses dilanjutkan hingga pengisian tangki ketiga. Lalu yang keempat adalah menghentikan proses aliran suplai. Saya akan menjelaskan hasil abstraksi data tentang sistem cut-off CPO pada pabrik minyak sawit. Yang pertama, kapasitas tangki. Kapasitas tangki sebesar 10.000 liter menjadi acuan utama dalam menentukan batas maksimum volume CPO. Dengan mengetahui kapasitas ini, proses pengisian bisa dilakukan secara efisien tanpa resiko meluap atau kekurangan. Yang kedua, debit air. Debit air sebesar 1 liter per detik menunjukkan seberapa cepat CPO mengalir ke tangki. Data ini penting untuk menghitung waktu pengisian agar hasilnya lebih presisi. Yang ketiga, suplai tangki. Data suplai tangki digunakan untuk mengetahui kapan tangki perlu diisi ulang. Yang keempat, waktu pengisian tangki. Waktu pengisian tangki dipantau untuk menilai efisiensi operasional. Dari sini kita bisa mengetahui jika terjadi penurunan tekanan atau hambatan yang dapat mengganggu jalannya pengisian. Perkenalkan, nama saya Dustin Michael Superbusian dengan NIM 1672556. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pengenalan pola. Jadi secara sederhana, pengenalan pola itu adalah kemampuan untuk mengenali kesamaan atau kemiripan proses dalam suatu sistem. Kalau kita lihat pada supply CPO ada beberapa yang bisa kita identifikasikan sebagai pengenalan pola. Pola yang pertama kita bisa lihat adalah pola pengulangan proses pengisian tangki berdasarkan kapasitas dan suplai yang tersedia. Di sini sistem akan memeriksa setiap tangki, mulai dari tangki 1, 2, dan 3, satu per satu. Kalau kapasitas tangki belum terpenuhi, sistem akan membuka katup dan melakukan proses pengisian secara berulang atau bisa dibilang membentuk loop sampai tangki itu mencapai kapasitas yang maksimum. Lalu proses ini dilakukan terus-menerus untuk setiap tangki sampai ketiga yang penuh. Lalu pola yang kedua adalah pola cut-off atau penghentian suplai secara otomatis. Setelah semua tangki penuh, sistem akan mengenali bahwa tidak ada lagi tangki yang butuh suplai. Nah, di titik ini suplai akan berhenti secara otomatis tanpa perlu intervensi manual. Pola ini menunjukkan adanya loop decision atau keputusan otomatis di dalam sistem untuk mengatur alur dari suplai agar tetap efisien. Jadi dari pengenalan pola ini bisa kita simpulkan bahwa CPO punya dua pola utama. Yang pertama, pengulangan proses pengisian sampai kapasitas tangki penuh. Lalu yang kedua adalah proses penghentian suplai ketika seluruh tangki sudah penuh. Kedua pola ini menjadi dasar logika dalam merancang sistem cut-off yang efisien dan terkontrol. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah desain algoritma, di mana dengan flowchart seperti ini, kami memasukkan sebuah input berupa kapasitas tangki, suplai yang tersedia pada tangki sebelum diisi, dan juga debit air. Nah, dalam input yang telah diterima, maka akan diproses waktu yang diperlukan untuk mengisi keseluruhan tangki. Nah, ketika kapasitas tangki sama dengan suplai tangki pertama, maka akan otomatis terbuka katup untuk mengalirkan suplai tersebut ke tangki berikutnya yang masih kosong. Dan pengulangan tersebut akan berjalan terus hingga kapasitas tangki penuh. Untuk display akan ditampilkan seperti berikut, di mana akan ditampilkan jumlah total suplai yang telah terisi di dalam tangki tiap-tiap tangki,
hingga tangki tersebut penuh. Dan ketika seluruh tangki sudah penuh, maka akan ditampilkan waktu total yang dibutuhkan untuk mengisi keseluruhan tangki. Nah, itu untuk mengakhiri desain algoritma, dan akan ditampilkan pseudocode-nya adalah sebagai berikut.